pertemuan, kita akan membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pembentukan BPUPKI dan sidang pertama BPUPKI. Sekarang kita akan membahas lanjutan dari sidang BPUPKI. Bagaimana lanjutan dari sidang BPUPKI? Yuk kita simak dalam video berikut ini. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada akhir sidang BPUPKI dibentuk yang namanya panitia kecil, yang dimana panitia kecil ini terdiri dari 8 anggota yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Siapa saja sih tokoh-tokoh dari panitia kecil ini? Tokoh-tokoh dari panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang dimana anggotanya meliputi Ki Bagus Hadikusumo, Sutarjo Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A. Maramis, Okto Iskandarnya. Nah, itulah anggota-anggota dari panitia kecil. Panitia kecil mengadakan rapat di mana usul-usul dari para anggota itu dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Yang dimana 9 kelompok itu meliputi yang pertama, kelompok usul Indonesia selekas-lekasnya merdeka. Yang kedua yaitu adalah kelompok usul mengenai dasar Indonesia. Yang ketiga, kelompok usul mengenai unifikasi dan federasi. Yang keempat yaitu adalah kelompok usul mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima adalah kelompok usul mengenai warga negara. Sedangkan yang keenam yaitu adalah kelompok usul mengenai daerah. Yang ketujuh, kelompok usul mengenai agama dan negara. Yang kedelapan, kelompok usul mengenai belahan negara. Dan yang kesembilan yaitu kelompok usul mengenai keuangan. Setelah panitia kecil selesai mengadakan pertemuan, panitia kecil mengadakan rapat lagi dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo yang disebut sebagai golongan kebangsaan, dan Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Mojakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusno Cokrosojoso disebut dari mewakili golongan Islam, di mana jumlah anggota ini terdiri dari 9 orang yang dikenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, di mana Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antara peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Rancangan pembukaan hukum dasar yang dihasilkan oleh Panitia 9 dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya, naskah Piagam Jakarta dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, naskah Piagam Jakarta disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI, di mana tugas dari PPKI untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 21 orang dan ketuanya yaitu Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Pada tanggal 14 Agustus 1945, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang. Jadi total anggota PPKI 27 orang. Pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan di mana rumusan dasar negara yang diubah dalam Piagam Jakarta yaitu sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama berawal dari wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah timur merasa keberatan dalam kalimat rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikian penjelasan saya mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dapat kita simpulkan bahwa untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara perlu perjuangan yang besar dan perdebatan yang sangat alot. Untuk itu, sebagai warga negara kita harus diajak untuk memiliki komitmen yang tinggi terhadap negara kita ini. Demikian penjelasan saya pada hari ini. Sampai jumpa.